warahmatullahi wabarakatuh. Tabiun, perkenalkan nama saya Puji Lestari dengan NPM 211305333 dari kelas I dari program studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung. Baiklah, di sini saya akan mereview materi mengenai pramuka penggalang. Yang pertama ada pengertian penggalang. Penggalang adalah sebuah tingkatan dalam gerakan pramuka setelah siaga. Biasanya, anggota dari pramuka penggalang ini berusia antara 11 sampai 15 tahun. Yang kedua, tingkatan dalam penggalang. Berdasarkan pencapaian syarat-syarat kecakapan umum, pramuka penggalang dapat digolongkan sebagai berikut. Yang pertama ada penggalang ramu, penggalang rakit, penggalang terap, dan penggalang garuda. Yang ketiga, kegiatan pramuka penggalang. Kegiatan dalam tingkatan pramuka penggalang yakni sebagai berikut. Yang pertama, jambore. Jambore adalah pertemuan pramuka penggalang dalam bentuk perkemahan besar dan diadakan bertingkat. Jambore ini terdiri dari jambore nasional atau Jamnas, jambore daerah atau Jamda, jambore cabang, dan jambore ranting. Yang kedua, lomba tingkat. Lomba tingkat adalah pertemuan regu-regu pramuka penggalang dalam bentuk lomba kegiatan kepramukaan. Lomba tingkat dilaksanakan secara berjenjang, dimulai dari tingkat gugus depan LT1, ranting LT2, cabang LT3, dan daerah LT4, serta nasional LT5. Yang ketiga ada geladian pimpinan regu atau Dian Pinru. Dian Pinru adalah pertemuan pramuka penggalang bagi pemimpin regu utama atau pratama, pemimpin regu Pinru, dan wakil pimpinan regu Wapinru penggalang yang bertujuan memberikan pengetahuan dan pengalaman di bidang manajerial dan kepemimpinan. Dian Pinru dilaksanakan oleh gugus depan, kuartir ranting atau kuartir cabang. Kuartir daerah dan kuartir nasional dapat menyelenggarakan Dian Pinru apabila dipandang perlu. Yang keempat ada penjelajahan atau white game. Adalah pertemuan pramuka penggalang dalam bentuk mencari jejak atau orienteering dengan menggunakan tanda-tanda jejak, membuat peta, mencatat berbagai situasi, dan dibagi dalam pos-pos. Yang kelima ada latihan bersama. Latihan bersama adalah pertemuan pramuka penggalang dari 2 atau lebih gugus depan yang berada dalam satu kuartir ranting atau kuartir cabang maupun kuartir daerah dengan tujuan untuk saling tukar-menukar pengalaman. Latihan gabungan ini dapat dilaksanakan dalam bentuk lomba seperti baris berbaris, PPPK, senam pramuka, dan sejenisnya. Yang keenam ada perkemahan. Perkemahan adalah pertemuan pramuka penggalang yang dilaksanakan secara reguler untuk mengevaluasi hasil latihan di gugus depan. Perkemahan diselenggarakan dalam bentuk persami atau perkemahan Sabtu Minggu, perjusami atau perkemahan Jumat Sabtu Minggu, dan perkemahan liburan serta sejenisnya. Yang ketujuh ada jambore on the air and jambore on the internet. Kegiatan upacara pembukaan dan penutupan pada pramuka penggalang. Yang pertama ada pelaksanaan kegiatan pembukaan upacara pada pramuka penggalang, yang mana kegiatannya yaitu sebagai berikut. 1. Laporan masing-masing pimpinan regu kepada pratama sebelum laporan Pinru paling kanan memimpin penghormatan kepada pratama. Yang kedua, pratama menjemput pembina upacara sekaligus laporan bahwa upacara siap dilaksanakan. Yang ketiga, pembina upacara mengambil tempat di samping kanan belakang yang bendera dan pembantu pembina berada di belakang pembina upacara dalam bentuk barisan pesak. Yang keempat, pembina upacara melangkah satu langkah, penghormatan dipimpin oleh pratama dan diikuti oleh seluruh peserta upacara. Yang kelima, pratama menyerahkan pasukan kepada pembina upacara dan kembali ke tempatnya atau di regunya. Yang keenam, pengibaran bendera merah putih oleh petugas bendera, penghormatan dipimpin oleh pembina upacara. Yang ketujuh, pembacaan teks Pancasila oleh pembina upacara.
Yang kedelapan, pembacaan Dasa Dharma oleh yang bertugas. Kesembilan, kata pengantar dari pembina upacara tentang tema atau acara latihan. Yang kesepuluh, doa dibimbing oleh pembina upacara. Yang kesebelas, pasukan diserahkan kepada Pratama. Penghormatan kepada pembina upacara dipimpin oleh Pratama. Yang ke-12, pembina upacara meninggalkan lapangan upacara dan mengucapkan terima kasih kepada pembantu pembina. Dan yang terakhir, Pratama membubarkan barisan upacara untuk mengikuti latihan. Kemudian pelaksanaan upacara dalam penutupan pramuka penggalang. Yang mana kegiatannya yaitu yang pertama, laporan masing-masing pimpinan Regu kepada Pratama. Sebelum laporan Pinru paling kanan memimpin penghormatan kepada Pratama. Yang kedua, Pratama menjemput pembina upacara sekaligus laporan bahwa upacara siap dilaksanakan. Yang ketiga, pembina upacara mengambil tempat di samping kanan belakang tiang bendera dan pembantu pembina berada di belakang pembina upacara dalam bentuk barisan bersaf. Yang keempat, pembina upacara melangkah satu langkah, penghormatan dipimpin oleh Pratama dan diikuti oleh seluruh peserta upacara. Yang kelima, Pratama menyerahkan pasukan kepada pembina upacara dan kembali ke tempatnya atau ke regunya. Yang keenam, penurunan bendera merah putih oleh petugas bendera dan penghormatan dipimpin oleh pembina upacara. Saat penurunan bendera kembali ke tempatnya, tidak boleh balik kanan. Yang ketujuh, kata arahan dari pembina upacara tentang pelaksanaan latihan atau acara latihan berikutnya. Yang kedelapan, doa dipimpin oleh pembina upacara. Yang kesembilan, pasukan diserahkan kepada Pratama. Penghormatan kepada pembina upacara dipimpin oleh Pratama. Yang kesepuluh, pembina upacara meninggalkan lapangan upacara dan mengucapkan terima kasih kepada pembantu pembina. Yang ke-11, Pratama membubarkan barisan upacara. Sekian review materi dari saya. Apabila terdapat kekurangan dan kesalahan, saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.